Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Sebelum saya lanjutkan dengan materi kita untuk saat ini, perlu kiranya kalian ketahui bahwasanya bahasa Indonesia itu merupakan salah satu subjek yang wajib di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena semua jenjang mempelajari subjek ini mulai dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena dalam akademik harus memakai bahasa yang benar di dalam proses belajar mengajar kita. Karena ada 4 hal yang akan selalu ditemui pada pelajaran bahasa Indonesia, maka kita bergelut dengan keempat materi tersebut, yaitu tentang kata, kalimat, huruf, dan tanda baca. Yang pertama adalah pengertian kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu sendiri atau bisa dikatakan juga kalimat yang sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai segala unsur yang paling sering dipakai di dalam suatu bahasa. Karena di dalam kalimat lengkap itu mengandung unsur yang lengkap, yaitu subjek, objek, atau subjek, predikat, atau dengan objek. Salah satu contoh di sini Rina menyapu halaman. Di sini Rina sebagai subjek, menyapu objek, dan halaman menyapu predikat dan objek halaman. Nah, ini yang masuk dalam kalimat lengkap, yaitu SPO. Sementara kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak mempunyai atau tidak sempurna. Kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana bentuk kalimat lengkap dan bagaimana bentuk kalimat yang tidak lengkap, atau kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Saya contohkan di sini kalimat lengkap seperti yang saya contohkan tadi susunan SPO. Contoh di sini, Rina ingin menjalani kehidupan seperti yang dia inginkan selama ini. Rina ingin menjalani kehidupan seperti yang dia inginkan selama ini. Rina subjek, menjalani predikat, selama ini keterangan waktu. Jadi ini adalah contoh kalimat lengkap. Contoh yang lain, siswa MTS Al-Khazini dilarang membawa handphone ke madrasah. Ini contoh kalimat lengkap. Susunannya seperti yang sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari di dalam berbahasa. Ini contoh dengan keterangan waktu dan keterangan tempat ya yang di atas tadi. Contoh yang lain, dia dipercaya menjadi manajer di salah satu perusahaan ternama. Nah, ini juga contoh susunan
kalimat yang lengkap. Secara spesifik ya, gambaran yang paling menonjol membedakan antara kalimat lengkap dan tidak lengkap adalah kalimat tidak lengkap itu bisa berupa seruan, salam, ya, atau ajakan. Nah, itu contoh kalimat tidak lengkap. Saya contohkan di sini, selamat malam. Ini contoh kalimat tidak lengkap atau tidak sempurna. Atau mari kita berangkat, mari jalan. Nah, di sini susunan yang tidak lengkap. Nah, jadi intinya kalimat lengkap atau disebut juga kalimat sempurna jika di dalam susunannya sesuai dengan susunan yang sering dipakai di dalam suatu bahasa, yaitu SPO. Dan kebalikan daripada kalimat tidak lengkap atau kalimat tidak sempurna, berarti kalimat ini tidak lengkap dan namun sudah bisa dimengerti apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya selamat malam, walaupun susunan daripada kalimatnya tidak lengkap tetapi sudah kita pahami. Ini saya kira ini pembahasan mengenai bahasa yang mana di dalam bahasa Indonesia kita bertemu dengan pembelajaran kata, kalimat, huruf, dan tanda baca. Maka untuk kali ini adalah tentang kalimat lengkap atau kalimat sempurna dan kalimat tidak lengkap atau kalimat tidak sempurna.